Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan buat kita semua yang mengikuti channel YouTube ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama apa rahasianya untuk menikmati hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Dan dengan judul ini, saya percaya semua manusia yang hidup di dalam dunia ini, tidak terkecuali siapa saja dia, bahkan buat kita semua yang mengikuti channel YouTube ini, pasti sangat merindukan hidup yang kita jalani ini akan lebih baik dari hari-hari kemarin, akan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Dan untuk menikmati hidup yang lebih baik, kehidupan rumah tangga yang lebih baik, usaha pekerjaan kita itu lebih baik, bisnis lebih baik, karir dan jabatan kita lebih baik dari hari-hari kemarin, maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah jadi saksi-saksi iman yang ditulis di dalam Alkitab. Dan sebelum kita akan membaca, dengar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk minta supaya Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan membuka rahasia firman Tuhan buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Hari ini buat hamba-Mu dan semua yang mengikuti channel YouTube ini. Kami sadar kami manusia yang terbatas dan ada banyak ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Sehingga kami datang kepadamu Bapa untuk mengurapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas itu, supaya firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan bersama-sama, melalui ilhaman Roh Kudus, semua kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan itu, sehingga kami dapat melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu buka rahasia firman-Mu dan berfirmanlah Tuhan buat kami semua. Dan kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Alkitab dalam Ibrani pasal 11. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saksi-saksi iman, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Puji Tuhan, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, ternyata rahasia untuk menikmati hidup yang lebih baik dari hari-hari yang lalu adalah memiliki iman. Dan sebagai orang Kristen, bicara tentang iman tidak asing lagi buat kita semua. Tetapi pertanyaannya, iman yang bagaimana? Sebab pada kenyataannya, realitanya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menikmati janji-janji Tuhan, yaitu menikmati hidup yang lebih baik. Artinya banyak orang yang punya iman, orang Kristen, tetapi saat hadapi kesulitan, saat hadapi pergumulan, saat hadapi persoalan, saat menghadapi badai dan gelombang hidup, sakit, penyakit, dan lain-lain, ternyata iman mereka jadi lemah.
sehingga tidak menikmati hidup yang lebih baik, tidak menikmati janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan kalau bicara iman, mari kita akan baca di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sebelum kita melihat jawaban Tuhan, tapi kita imani saja bahwa akan terjadi. Kita imani saja akan kita terima sekalipun belum kita lihat. Dan iman yang akan menerima janji-janji Tuhan adalah iman yang stabil, iman yang tidak gampang diombang-ambingkan. Artinya begini, sekalipun Tuhan belum jawab, iman harus tetap stabil. Contoh, kisah Abraham dan Sarah yang Tuhan panggil, di mana Abraham pada waktu itu usianya 75 tahun. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham pun berangkat pergi dengan janji Tuhan. Kita akan baca dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam Kejadian pasal 12. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan dengan berjalannya waktu, pada kenyataannya, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Tuhan belum jawab, sedangkan usia Abraham sudah 99 tahun. Artinya sudah 24 tahun kemudian sejak firman Tuhan atau janji Tuhan itu disampaikan, akan menjadi bangsa yang besar, mempunyai keturunan yang sangat banyak. Tapi pada kenyataannya Abram belum punya keturunan. Ini artinya waktu Tuhan bukan waktu kita manusia. Waktu kita, mungkin kita berkata sudah terlambat untuk punya keturunan. Kita baca dalam Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Tetapi dalam Kejadian pasal 17 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, janji Tuhan Abraham ini akan memperoleh keturunan, dan keturunannya itu sangat banyak. Kembali disampaikan setelah 24 tahun Tuhan belum jawab kepada mereka. Lalu apa respon Abraham ini? Kita baca Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Firman Tuhan itu datang kembali kepada Abraham untuk yakinkan akan janji Tuhan. Tetapi Abraham pun
tertawa, kata firman Allah. Dan bukan hanya Abraham yang tertawa, tetapi Sarah istrinya juga tertawa. Kita akan baca di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Puji Tuhan, memang secara logika dengan umur demikian, situasi kondisi demikian, sangat tidak mungkin akan mendapat keturunan lagi. Akan tetapi, justru di situasi tersebut Allah kita itu kerja untuk menyatakan hal-hal yang sangat tidak mungkin, hal-hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting iman kita, iman tetap stabil. Dan apa yang terjadi pada kenyataan, Sarah pun hamil dan melahirkan seorang anak di usia lanjut, sudah mati haid. Bahkan Alkitab katakan Sarah sudah layu. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita loncat pada Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, luar biasa. Dan pada ayat-ayat selanjutnya berkata, Ishak anaknya Abraham pun menjadi sangat kaya. Dan Ishak mempunyai keturunan anaknya yang bernama Yakub. Dan dari Yakub inilah muncul 12 anaknya laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kilas balik, Abraham waktu dipanggil keluar dari negerinya dengan tidak membawa apa-apa ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan yang dia belum tahu. Negeri yang tidak jelas bagi Abraham, tetapi dengan iman yang stabil, iman yang tidak pernah tergoyahkan dengan situasi dan kondisi apapun, Abraham pun berangkat. Dan pada kenyataannya Abraham melihat anaknya Ishak, dan dia melihat cucunya Yakub diberkati sangat luar biasa, menjadi sangat kaya. Dan melalui keturunan Abraham ini, kemanapun mereka pergi dan berada, keturunan daripada Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Puji Tuhan. Kita kembali baca pada ayat pokok kita di ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Garis bawahi, Abraham ini tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini artinya Abraham pun sudah tua dan usianya pun sudah lanjut. Kemudian dia tinggal satu kemah dengan Ishak anaknya dan dengan Yakub cucunya. Dan di usia suntuk, di usia tua tersebut, Abraham sudah melihat anak cucunya sudah diberkati secara luar biasa. Kemudian apa rahasianya untuk menikmati hidup yang lebih baik seperti tokoh Alkitab Abraham? Ternyata jembatan untuk menikmati hidup yang lebih baik adalah iman yang stabil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.